Shalom dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ada di gedung gereja ini dan yang ada di rumah masing-masing, patut kita bersyukur pada sore hari ini. Oleh karena Tuhan masih memberi waktu buat kita semua untuk beribadah pada sore hari ini, yang menjadi mimbar pelayanan pada sore hari ini adalah keluarga Bapak Rafriansi Arruan dan keluarga Nyonya Albertina Minggu. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 2 ayat 1 dan 2, Hai mari sembah. Nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Mulia namanya, kakaknya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua. dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesakan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru
122 ayat 1, ku ingin berperangai. Ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis uliku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, bersyukur atas kehidupan yang Engkau masih perkenan. Kami bersyukur pula karena Tuhan memperkenankan kami semua untuk mengalami persekutuan yang indah satu dengan yang lain, melalui keluarga kekasih kami, Bapak Rapliansi Arruan, dan keluarga Nyonya Albertina Minggu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh dimungkinkan untuk mengerti dan memahaminya. Dan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan firman itu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran, pada pasalnya yang ke-19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Demikian firman Tuhan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di dekat gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, janganlah kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Tema perenungan kita, harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu jikalau kita memiliki sebuah barang yang sangat berharga atau sangat mahal nilainya, serta limited edition, selalu pas untuk segala zaman, tidak ketinggalan zaman, up to date, maka barang itu akan saudara letakkan pada tempat yang aman. Tentu saudara tidak akan pernah meletakkan di sembarang tempat. Saudara akan berusaha untuk menjaganya. Saudara akan berusaha untuk menaruh di tempat yang akan jauh dari tangan-tangan yang jahil. Saudara akan berupaya supaya tidak raib dicuri orang. Mengapa? Ya karena barang itu sangat spesial bagi saudara, barang itu sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya, dan bahkan barang itu memberikan nilai tambah dalam kehidupan saudara. Karena itu sekarang saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 5 dari bacaan kita. Kitab Keluaran pasal 19. Di sana dicatat seperti ini, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi sekarang bukan soal besok, tetapi pada saat kamu mendengarkan firman. Seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur, janganlah keraskan hatimu sama seperti di Meriba. Ketika kamu mendengarkan firman, jangan kamu keraskan hatimu. Karena itu sangat tegas sekali Tuhan menyampaikan firman ini melalui Musa. Tuhan mau supaya ketika firman-Nya disampaikan, firman-Nya diperdengarkan, maka umat serta-merta menyambutnya, meresponnya
dan melakukannya. Supaya apa saudara-saudara? Dikatakan supaya kamu menjadi harta kesayanganku. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dengan segala isinya mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka bukan hanya sebagai umat pilihannya saja, tetapi sebagai harta yang paling mulia bagi Tuhan. Jadi bukan hanya sebagai umat pilihan, tetapi dijadikan harta, dijadikan aset. Bangsa Israel adalah harta yang paling mulia bagi Tuhan. Dan karena itu identitas diri sebagai harta di tangan Tuhan harus membuat bangsa Israel spesial, tidak boleh sama dengan bangsa yang lainnya. Bangsa Israel harus beda. Mereka harus lain daripada yang lainnya dalam hal karakter hidup. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat di mana mereka diperbudak. Mereka ditekan. Dan kita sadar saudara-saudara, sebagai budak tidak ada kebebasan bagi kita untuk mengikuti jalan dan keinginan kita. Kita seperti boneka di tangan orang lain. Kita digerakkan sesuai dengan keinginan orang lain. Apapun yang kita harus lakukan menurut pikiran orang lain. Bisa kita bayangkan, status sebagai budak sangat menyakitkan. Ruang gerak kita terbatas. Kita berusaha untuk mencari kesenangan diri kita, tetapi hal itu tidak dimungkinkan karena kita harus menyenangkan orang lain. Sehingga saudara-saudara, kehidupan bangsa Mesir yang menyembah dewa-dewa, yang menyembah patung-patung, mau tidak mau harus dilakukan oleh bangsa Israel. Karena itulah Tuhan mengambil mereka dari sana, mengeluarkan mereka dari sana dengan satu tujuan, supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, di bawah kaki Gunung Sinai, melalui Musa, Allah menjumpai bangsa itu. Allah menyampaikan pikiran-pikirannya. Allah menyampaikan isi hatinya. Apa pikiran Tuhan, apa isi hati Tuhan? Bukan sesuatu yang akan menjadi beban bagi bangsa itu, tetapi sesuatu yang akan membuat bangsa itu menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang mulia, bangsa yang agung. Betapa ketika kita menjadi harta di tangan Sang Pembesar, tidakkah itu menjadi nilai tambah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga? Kemudian saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa di dalam kitab Keluaran pasal 19, kemudian diulas secara panjang lebar oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi umat pilihan dan juga menjadi harta kesayangan Tuhan. Jadi sekalipun kita ini bukan berdarah Israel,
Tetapi iman kita kepada Kristus, keyakinan kita kepada Kristus membuat kita setara atau selevel dengan bangsa pilihan. Di sana dicatatkan, kamulah bangsa yang terpilih karena iman kepada Kristus. Umat kepunyaan Allah sendiri karena iman kepada Kristus. Yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu status kita. Karena itu saudara-saudara, ada konsekuensi moral yang dituntut oleh firman Tuhan supaya kita tetap menjadi harta kesayangan bagi Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, yakni kesungguhan hati untuk mendengar firman. Tuhan Yesus selalu menekankan hal ini. Yang dikatakan berbahagia bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, bukan mereka yang memiliki uang yang banyak, bukanlah mereka yang mempunyai jabatan yang tinggi, bukanlah mereka yang mempunyai kekuasaan dan lain sebagainya, tetapi yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan yang merenungkannya. Itulah sebabnya di dalam Mazmur yang pertama, tidak salah jikalau hal itu dimulai dalam kitab Mazmur. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang kecintaannya hanya pada Taurat. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya hanya pada firman. Itulah sebabnya ketika Yesus bersabda, tinggallah di dalam aku, ia juga menambah satu hal, tinggal juga di dalam firman-Ku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kepada Bapa, maka kamu akan menerimanya. Ulangan pasal 28 kembali menegaskan bagaimana supaya hidup kita ini diberkati. Di sana dicatat, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kamu di atas segala bangsa dan berkat ini akan datang kepadamu. Mendengarkan firman dan melakukan firman akan membuat kita terhormat di hadapan Tuhan dan kita memiliki level yang tinggi di antara segala bangsa. Tuhan akan memuliakan kita, Tuhan akan mengagungkan kita, dan lebih daripada itu, Tuhan akan menjadikan kita milik kesayangannya. Hal yang kedua yang ditekankan dalam Keluaran pasal 19, khususnya pada ayat yang kelima, yakni berpegang pada perjanjianku. Berbicara tentang berpegang berarti berbicara tentang keteguhan iman untuk tetap percaya walau sesulit apapun tantangan ada di depan mata kita. Allah menginginkan orang-orang yang taat dan setia berpegang pada keyakinan. Sebab apa? Sebab imanlah yang akan menyelamatkan kamu. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, ketika menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, ia tidak akan pernah bimbang dan ragu, sebab ia berkeyakinan Allah ada menyertainya. Ada Allah bersama-sama dengan dia. Ada Allah menopang kehidupannya.
Ada Allah yang akan mengerjakan dan menyediakan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kalau kita membaca Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman, kita akan menyaksikan pribadi-pribadi yang begitu kuat berpegang teguh pada perjanjian Allah. Iman mereka tidak tergoncangkan walau di tengah-tengah ancaman bahkan kematian. Dan karena iman itulah Tuhan mengangkat mereka dan Tuhan memuliakan mereka. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, khususnya keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, saya hanya mau mengatakan bahwa untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, hanya dua kuncinya, yakni kesiapan hati kita untuk selalu bersuka pada firman Tuhan, selalu merenungkan firman itu siang dan malam, dan juga tetap kuat beriman kepada Dia, yakni Kristus yang telah berkorban demi keselamatan kita. Dua hal ini sangat penting supaya kita menjadi harta kesayangan bagi Tuhan, dan pada akhirnya segala kemuliaan yang ada pada Tuhan akan menjadi warisan kita untuk selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mensyukuri berkat Tuhan yang kita telah terima, saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan, namun sebelumnya kita didengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8-9. Sambil kita membawa persembahan kita, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6, Ku dengar berkat-Mu turun. Aku pun
syafaat dan doa persembahan, doa Bapa kami dirangkaikan oleh Bapak Pendeta. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang boleh kami alami. Terima kasih untuk nikmat yang Tuhan berikan, yang olehnya kami dimungkinkan untuk mengalami persekutuan satu dengan yang lain dalam penyembahan, memuji Engkau, dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mau menyadarkan kami bahwa betapa agungnya kami, betapa mulianya kami dalam pemandangan Tuhan. Namun terkadang kami menyia-nyiakan akan keberadaan kami sebagai harta yang agung di hadapan-Mu. Kami mengikuti jalan pikiran kami dan tidak mau setia mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih kami disadarkan bahwa kunci untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, yakni kami tetap setia untuk mendengar firman dan tetap teguh berpegang pada keyakinan iman bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga tantangan seberat dan sebesar apapun tidak membuat kami goyah, tidak membuat hati kami bimbang dan ragu, sebab kami yakin ada Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini akan meneguhkan dan menguatkan keluarga kekasih kami, Nyonya Albertina Minggu. Engkau tahu akan gumul dari orang tua kekasih kami, pasca dimuliakannya orang yang dikasihi dalam hidup, mengangkat tanggung jawab bersama sebagai orang tua di tengah keluarga. Karena itu topang kekasih kami dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal, Tuhan jaga dan lindungi pelihara, agar ia tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan, tetap percaya, dan tetap memuliakan Engkau. Tutup bungkus hidupnya di dalam kuasa dan kasih serta rahmat-Mu, agar ia tetap merasakan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu, ia terus dimungkinkan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Bersyukur buat anak dan kekasih kami Fitri Josefa, yang pada tanggal 15 September kemarin Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Mari Tuhan terus topang dan jaga lindungi untuk perjalanan ke depan, agar ia terus bersandar di dalam kasih dan kuasa-Mu, sehingga tidak ada nama lain yang diagungkan dalam hidupnya selain nama Tuhan saja. Memberkati semua anak-anak dalam kehidupan keluarga, biarlah sejahtera Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup mereka semua. Bahkan cucu-cucu dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam pengejaran harapan dan cita-cita, Tuhanlah yang akan melapangkan jalan, sehingga mereka boleh menjadi
pribadi-pribadi yang berhasil sukses untuk meraih masa depannya. Karena Tuhan berkenan atas hidup mereka. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Rapliansi Arruan. Mari Tuhan nyatakan berkat kasih-Mu bagi kekasih kami Bapak Rapliansi Arruan di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga selaku kepala keluarga, di dalam mencari dan memenuhi nafkah hidup keluarga, apapun yang ia kerjakan dan usahakan dalam hidup, Tuhan memberkatinya. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, bahkan sakit penyakit kelemahan tubuh, Tuhan jauhkan daripadanya. Berkenan Engkau memberkati istri kekasih Mama Resen di dalam tanggung jawab menata kelola kehidupan keluarga. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah menolong dia dalam proses persalinan 3 bulan yang lalu, sehingga semua itu dapat dilalui dengan baik. Ia boleh melahirkan seorang putri Cheryl, dan melalui peristiwa itu sukacita dialami oleh keluarga. Mari Tuhan pulihkan keadaan Mama Resen dan karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya di dalam mengangkat tanggung jawab menata kelola kehidupan keluarga dalam roh takut akan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami pun bersyukur bahwa pada hari kemarin tanggal 15, anak kekasih Resen boleh merayakan ulang tahunnya. Mari Tuhan sempurnakan sukacita karena pertambahan usia itu, seraya Engkau melanjutkan kasih dan karunia-Mu untuk perjalanan ke depan, khususnya dalam mengejar harapan dan cita-cita lewat dunia pendidikan. Dilapangkanlah jalan baginya untuk meraih masa depannya. Pun demikian Angelika dan Yones juga di dalam pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Mari Tuhan nyatakan kebaikan dan kasih-Mu, berkat dan rahmat-Mu, sehingga mereka boleh tahap demi tahap melalui pendidikannya dan meraih masa depannya. Buat anak kekasih Cheryl yang baru berusia 3 bulan, Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa kasih dan rahmat, agar ia boleh menikmati pertumbuhan perkembangannya di dalam kuasa dan rahmat-Mu, merasakan kasih Tuhan yang dahsyat dalam tumbuh kembangnya ke depan. Sehingga di dalam kuasa-Mu anak ini akan bertumbuh untuk meraih masa depannya. Memberkati orang tua yang ada di kampung dalam masa tuanya, dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, di jemaat Masale, bahkan yang selalu setia menyatakan penyembahan bersama dengan jemaat Masale, dimanapun mereka berada. Tuhan nyatakan berkat kasih karunia dan rahmat bagi setiap mereka, melapangkan jalan untuk segala yang baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga. Memberkati dalam tanggung jawab selaku kepala keluarga, memberkati dalam tanggung jawab selaku ibu rumah tangga, memberkati anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga, memberkati orang tua kami, opa-opa dan oma-oma. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan selalu melingkupi hidup mereka, sehingga semua umat-Mu yang setia menyatakan penyembahan kepada-Mu akan terus merasakan dahsyatnya kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh,
Tiada pernah henti kami berdoa bagi setiap mereka. Tuhan melawat dan memulihkan keadaan mereka. Yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka. Memberkati kekasih kami Bapak Jonathan sampai Toding. Kekasih kami orang tua kami Bapak Karel Salambah. Bapak Salebayu Palinggi. Bapak Martin Lantang. Bapak John Latanna. Bapak Simon Puasa. Bapak Victor Manguma, Resekimus Tandilino, Audi Mantiri, kekasih kami Ibu Deborah Salempang, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka satu persatu. Sebab di tangan-Mu ada kuasa untuk menyembuhkan. Sehingga pada waktu yang Kau tentukan mereka dapat kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebersamaan ini kami telah membawa korban syukur kami. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkatinya agar dapat dikelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di jemaat kami. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati. Sehingga kami dapat menata kelolanya dengan penuh tanggung jawab. Dan nama Tuhan kami muliakan. Memberkati kekasih kami Ibu Ruth Papa Puasa. Yang telah mengangkat tanggung jawab selaku liturgis. Memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam rumah tangganya. Memberkati suami kekasih, memberkati anak-anak cucu karunia Tuhan. Memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati Pina, memberkati Cali, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati mereka. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan syafaat kami. Semuanya kami sampaikan kepada-Mu. Hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Mualis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian Kidung Muda-Mudi 131 Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelap dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku diantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal,
sesat. Pandang juru selamatku yang esa, aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat ikut di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, syukurilah hidupmu, sebab kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan ragu. Yakinlah bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam perkara apapun juga. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk sebelum saya serahkan kembali ke liturgis. Izinkan saya untuk menyapa kekasih kita, anak kita Resen. Selamat ulang tahun buat Resen. Jadilah anak yang takut akan Tuhan dan anak yang menghormati orang tua. Tetap rajin belajar, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan dan mewujudkan harapan dan cita-citamu. Pun demikian, selamat ulang tahun buat Fitri Yosefa. Kiranya terus diberkati dan dirahmati Tuhan di dalam menjalani kehidupan ke depan. Tangan Tuhan ada menopang, tangan Tuhan ada memegang, tangan Tuhan ada memberkati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Saya kembalikan ke liturgis. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama keluarga Bapak Rafliansi Arruan dan keluarga Nyonya Albertina Minggu, serta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima, STH. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pelayanan dan dalam rumah tangganya. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Pina dan Cali yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Rafliansi Arruan dan keluarga Nyonya Albertina Minggu yang telah menjadi mimbar pelayanan ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan selesainya seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.